mereka dalam keadaan tindas, kusir, dan sebagainya pun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita sekalian dan termasuk menolong kita agar kita istiqamah yang sejatinya hak. Hatta kita yakin sampai kita bertemu dengan kematian. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita di kesempatan pagi hari ini adalah al-barakatu fi awakhiril umur. Keberkahan di masa akhir dari umur seseorang. Jamaah yang dirahmati Allah, banyak dalil dalam Al-Quran juga dalam hadis Nabi SAW yang menunjukkan ternyata banyak keberkahan didapat di bagian akhir. Misalnya di bulan Ramadan, Nabi SAW mengkhususkan Ashral awakhir min Ramadan, mengkhususkan 10 hari akhir di bulan Ramadan. Kita disuruh mencari Lailatul Qadar juga di bagian akhir. Walaupun sebagian dalil yang lain, yang awal lebih afdal seperti Zulhijjah, Ashra awail min syahri Dzulhijjah, itu juga satu keutamaan. Dalam umur seseorang, kenapa di akhir itu yang paling penting? Karena Nabi mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan bergantung di akhir. Ada yang akhirnya baik, maka dia akan mendapatkan di akhirat dalam keadaan baik. Ada yang akhirnya dalam keadaan buruk, dia akan dapatkan yang di akhir dalam keadaan buruk. Contoh sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari, marra rajulun, melewatlah seorang laki-laki di hadapan para sahabat, juga ada Nabi SAW. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadha. Siapa yang ingin melihat salah seorang penduduk neraka, lihatlah orang ini. Wa huwa min asyaddi nasi 'alal musyrikin. Dia adalah orang yang sangat kencang permusuhan dengan orang musyrikin. Hatta juriha, sampai orang ini terluka. Kata Ibnu Qayyim, makna jarh asluhu fi ra'si. Jarh itu luka di kepala, tapi bisa jadi luka di bagian yang lain. Cuman orang ini fastujilal maut, terburu-buru dengan kematian. Faju'ila dzubabatu sayfihi baina thadiyaihi. Diletakkan ujung pedangnya di antara dua susunya, lalu ditekan hatta kharaja min baini katifaihi, sampai keluar di antara dua bahunya. Faqala min ahadis sahabah, berkata salah seorang sahabat, dia datang menemui Nabi dan mengatakan, asyhadu annaka Rasulullah. Aku menyaksikan engkau adalah Rasulullah. Faqala sallallahu wa ma dzak, apa yang terjadi? Kata orang ini, qulta li fulanin man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadha wa ana ra'aitu bi nafsi annahu qutila nafsah. Ya Rasulullah, engkau mengatakan kepada si fulan, barang siapa yang ingin melihat penduduk neraka, lihatlah orang tadi, dan aku melihatnya bahwa dia matinya bunuh diri. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innal abda la ya'mal bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Wa inna ar-rajula la ya'mal bi amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fay'amalu bi amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Wa innamal a'malu bil khawatim. Begitu kata Nabi SAW. Kata Nabi, inna ar-rajula, sebagai riwayat yang lain, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, seorang laki-laki atau siapa saja, dia beramal amalan penduduk surga, kemudian mengakhiri hidupnya dengan amalan penduduk neraka. Jadi dia beramal penduduk surga itu waktu yang panjang di hadis yang lain, fi zamanit tawil, di waktu yang panjang. Tsumma yukhtam lahu, lalu dia mengakhiri hidupnya dengan amalan penduduk neraka, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Kebalikannya, seorang yang dia beramal penduduk neraka,
sehingga dia dengan neraka cuman sejengkal jaraknya. Tapi dia didahului oleh ketetapan takdir bahwa dia adalah penduduk surga, maka dia di akhir hidupnya kemudian berbuat amalan penduduk surga dan dia dimatikan dalam keadaan demikian, akhirnya dia pun masuk ke dalam surga. Kata Nabi, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan bergantung di akhir. Amalan kita ini bergantung pada saat kita meninggal. Oleh karena itu hadis kan dimuliakan Allah. Hadis ini hadis yang sahih. Mananya tidak ada pertentangan dengan kebiasaan yang kita lakukan. Karena kata Abdullah bin Abbas, seorang dimatikan sesuai kebiasaan yang dilakukan. Kalau kita biasa rajin beribadah, insya Allah meninggalnya dalam keadaan taat, dalam keadaan husnul khatimah. Tapi yang jadi masalah adalah kenapa ada sebagian orang yang seperti tadi. Misalnya contoh kasus, ada seorang muadzin di zaman Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Muadzin ini dia beradzan. Falamma intaha min al-adzan, ketika selesai dari adzan, dia melihat seorang wanita di sebelah masjid. Dulu adzannya naik ke atas. Ada satu orang perempuan di sebelah masjid. Lalu laki-laki ini mengatakan, dia turun dan mengatakan, katanya, ana uhibbuki fillah. Saya cinta padamu wahai wanita karena Allah. Wanita ini mengatakan, nahani abi. Bapak saya melarang saya untuk menerima cintanya seorang muslim. Illa in kunta tanassar ahlan wa sahlan. Kecuali kalau engkau masuk agama saya, masuk Kristen, saya terima cintamu. Akhirnya muadzin ini dia karena tergoda, akhirnya dia pun masuk agama Kristen. Nikahnya belum, tapi dia mau ngambil barang-barang, mungkin barang-barang dia di masjid, wallahu a'lam, lalu kepleset dan dia pun jatuh dan meninggal. Jadi keluar dari Islamnya sudah, nikahnya belum, meninggalnya jelas. Maka haba'an mahbusa, amal dia itu seperti buih di lautan dan tanpa ada bekas, tidak ada nilainya sama sekali. Ini yang dimaksud hadis tadi, salah satu contohnya ini. Adapun kasus kebalikannya seperti Sahara tukang-tukang sihirnya Fir'aun. Sahara ini orang yang atau sahir yang a'lamu as-sahir tusamma Sahara. Tukang sihir yang ilmu sihirnya tinggi disebut Sahara. Sahara Fir'aun jumlahnya kata Ibnu Katsir ulufun au mi'at. Kalau dibilang mi'at berarti jumlahnya baina mi'ah ila alf. Jadi jumlah tukang sihirnya Firaun itu antara 100 sampai 1000. Tapi yang berpendapat uluf, jumlah tukang sihirnya Firaun berarti apa? Baina alf ila asrat alaf. Dari 1000 sampai 10.000 orang. Dan dua tafsir ini ada. Sebagian merajihkan jumlahnya antara 1000 sampai 10.000. Yang lain mengatakan 100 sampai 1000 orang. Ini tukang sihirnya Firaun. Yang Sahara ini tukang sihir yang ilmu sihirnya tinggi. Nah, ketika berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, tukang-tukang sihir ini, hadirin sekalian, dia bahkan ketika melihat tambangnya dimakan oleh ular Nabi Musa, amana bi Rabbi Musa wa Harun. Saya beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Faqala Fir'aun, a'amantum qabla an adina lakum? Apakah kalian beriman sebelum saya izinkan? Maka Fir'aun mengancam, la uqattilannakum, saya akan bunuh kalian. Bahkan wala usallibannakum fi juzu'in nakhl, saya akan salib kalian di pokok-pokok pohon korma. Dan betul dilakukan oleh Fir'aun. Tukang sihir ini semuanya beriman dan mereka antri dipotong kanan dan kiri, potong silang. Dalam tafsir, tangan kanan dipotong, kaki kiri dipotong. Atau yang lain lagi, jika kaki yang atau tangan yang kiri dipotong, berarti ya kaki yang kanan yang dipotong, potong silang. Kemudian ditancap di pokok-pokok pohon kurma dan jumlah mereka ribuan. Satu-satu disalib. Dan mereka tidak ada yang lari.
Tak ada yang lari. Semuanya meninggal dalam keadaan syahid. Ini yang dikatakan dalam hadis tadi apa? Inna rajula la ya'mal bi amali ahli nar. Seorang beramal dengan amalan penduduk neraka fi zamanit tawil, di waktu yang panjang. Sampai dia tidak ada jarak dengan neraka kecuali sejengkal. Tapi di akhir hidupnya dia beriman. Akhirnya apa? Dia meninggal dalam keadaan syahid dan semua amal jeleknya dihapuskan, bahkan dosa syiriknya dihapuskan. Dan mereka menjadi penduduk surga semuanya. Oleh karena itu hadirin sekalian muliakan Allah, inilah makna innamal a'malu bil khawatim. Maka dari itu ada 7 faedah paling tidak hadis tadi. Pertama, wujubul ikhlas. Wajibnya kita ikhlas dalam beramal. Jangan karena orang, jangan juga ingin dipuji dan yang lain. Karena memang orang yang ikhlas dia pasti selamat. Sebagian ulama salaf mengatakan kepada diri mereka masing-masing, ya nafsi ikhlasi tatakhallasi. Wahai jiwa, ikhlaslah, engkau akan selamat. Wa man ra'a anna nafsahu qad akhlasa fa inna ikhlasahu yahtaju ila al-ikhlas. Siapa yang melihat dirinya sudah ikhlas, keikhlasan itu butuh diikhlaskan. Misalnya seorang mengatakan, saya ikhlas bangun masjid, saya ikhlas memberikan bantuan. Ucapan dia saya ikhlas itu butuh diikhlaskan. Man ra'a anna nafsahu qad akhlasa fa inna ikhlasahu yahtaju ila al-ikhlas. Siapa yang melihat dirinya sudah ikhlas, butuh diikhlaskan. Yang kedua, ikhwas sekalian, hadis tadi menunjukkan bahwa Nabi mengetahui sebagian yang gaib. Tentu kabar dari Allah Ta'ala. Kata Nabi, huwa min ahlin nar. Dia itu penduduk neraka. Orangnya lagi berjalan, dan semua sahabat heran karena orang ini paling semangat memusuhi orang-orang musyrik. Ternyata matinya bunuh diri. Yang ketiga, qatlun nas haram. Yang ketiga, bunuh diri itu haram. Tak ada satupun dalil dalam Islam yang mengatakan bunuh diri ini halal. Ada sebagian sekelompok orang yang menganggap bunuh diri dalam jihad itu disyariatkan. Misalnya dia bawa bom, meledakkan dirinya. Ini bertentangan dengan hadis ini. Saya pernah dialog dengan 8 orang kira-kira yang berkeyakinan seperti itu, sekitar 2 jam. Kayaknya tidak bisa masuk apa yang disampaikan dari dalil, karena memang mereka punya keyakinan itu seperti di doktrin. Yang sahih adalah bunuh diri itu haram. Tidak ada satupun perintah yang membolehkan. Adapun dalam surat Al-Anfal, yang dibolehkan cuma 2. Pertama, mundur atau dia bergabung dengan kelompok lain. Ini dalam peperangan. Tapi tidak ada perintah bunuh diri. Adapun kalau berdalil dengan ucapan Allah dalam kisah tentang Bani Israel, faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian, itu bukan bunuh diri. Mereka saling berbunuhan dan itu taubat di zaman Bani Israel. Dan Allah Ta'ala hidupkan mereka 1000 orang lebih. Ketika mereka saling berbunuhan, dihidupkan lagi. Jadi hadis ini sebagai dalil haramnya bunuh diri. Saya berharap setiap kita jangan pernah ada yang berniat bunuh diri. Negeri kita ini termasuk negeri yang bunuh diri itu banyak. Hanya karena nggak bayar SPP dia bunuh diri. Ada suami dia utangnya banyak, terus dia bunuh diri. Bahkan terakhir saya menemukan seorang ibu-ibu, dia bunuh diri nggak jauh dari sini tempatnya. Dia bunuh diri karena 2 karung kedelai yang dia panen tidak bisa dijual. Kebetulan kerendam air, ya harganya kira-kira sekitar 250 ribuan. Bagi dia uang segitu sangat berarti, karena sungainya meluap ke rumah dia di pinggir situ, pinggir sungai, akhirnya kerendam. Dan dia mencoba bunuh diri pakai tali jemuran. Jadi ada lagi yang karena pacarnya direbut orang dia bunuh diri. Allahu Akbar. Jadi ikhwan sekalian, bunuh diri diharamkan. Mau pakai pedang seperti orang tadi, atau pakai khamr, atau seperti sebagian orang minum sesuatu yang diminum, semuanya diharamkan. Atau bahkan ada orang Indonesia yang di Madinah, dia loncat dari lantai 14. Itu jelas orang Indonesia. Dan itu diharamkan, walaupun di Madinah.
Atau katanya kemarin ada di Semarang yang bunuh diri loncat juga. Semua dilarang atau diharamkan. Rabi'an yang keempat, hadis ini sebagai dalil bahwa setiap kita kalau melihat orang baik, tolong doakan supaya kebaikan dia itu benar-benar baik. Kalau kita melihat orang saleh, doakanlah kesolehan dia itu benar-benar lahir dan batinnya saleh. Kan ada sebagian orang fima yabdu linnas, di depan orang dia tuh baik. Tapi kalau lagi menyendiri, kejelekannya muncul. Di hadapan orang, Masya Allah dia baik. Kalau pas menyendiri, dia berbuat hal-hal yang diharamkan. Bukankah Allah memiliki nama Al-Alim? Allah itu Al-Alim. Alim ini punya 3 konsekuensi, hadirin. Pertama, ya'lamu ma kana, Allah tahu apa yang sudah terjadi. Wa ya'lamu ma sayakun, Allah tahu apa-apa yang sedang dan akan terjadi. Seperti sekarang ini, Allah tahu di antara kita mana yang ikhlas, mana yang tidak. Kalau gitu buat apa kita ria? Ya kan? Hari ini dan sekarang Allah tahu siapa di antara kita yang besok, lusa, dan hari-hari berikutnya berbuat amalan A dan B dan seterusnya. Allah tahu. Termasuk juga kapan kita meninggal. Bisa jadi orang yang hari ini dia pakai pakaian, dia nggak bisa lepaskan pakaian kecuali oleh yang memandikan jenazah. Bisa jadi hari ini kita pergi tidak bisa pulang. Yang membawa pulang adalah ambulan. Bisa jadi seseorang hari ini adalah pagi yang terakhir. Kita tidak tahu. Dan ya'lamu ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah tahu apa-apa yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadinya. Dan banyak lagi, makanya doanya orang-orang yang kafir yang di alam kubur, Rabbi arji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Apa kata Allah? Law ruddun adu limanuhu an. Kalau kami kembalikan, niscaya mereka akan berbuat hal yang serupa. Mereka akan berbuat yang haram yang dahulu kami haramkan, mereka kerjakan. Jadi mereka, kata Syekh Utsaimin, aradu ar-raj'ah ila dunya walau dakika. Mereka itu ingin pulang ke dunia walaupun cuma 1 detik. Hanya sekiranya cukup untuk bilang astaghfirullahaladzim atau bilang dengan ucapan syahadat, mereka bermohon kepada Allah. Tapi Allah tidak kasih. Karena Allah menjawab bahwa mereka akan berbuat hal yang serupa yang diharamkan. Sama dengan sebagian orang kafir Quraisy yang meminta Nabi membelah bulan. Wahai Muhammad SAW, insyaqal qamar, maka ketika bulan terbelah, tetap mereka dalam keadaan kafir. Sama juga orang-orang yang datang kepada Nabi Musa alaihi salam, termasuk juga kepada Nabi Isa, agar diturunkan manna dan salwa. Begitu diturunkan, mereka juga tetap kafir. Kemudian sadisan yang ke-6, hadis tadi hadirin sekalian menunjukkan bahwasanya barokah umur itu ada beberapa penjelasan. Yang menentukan umur kita sesungguhnya ada di akhir sebagaimana yang tadi. Maka dari itu para ulama menyebutkan al-umru umran. Umur itu ada 2. Pertama, umur yang isinya adalah amalan. Seperti hari ini, habis subuh ini kita semua di masjid. Maka waktu dari subuh sampai syuruk ini termasuk umur yang isinya amalan saleh. Maka kita ngantuk dan tidur di sini sekarang jauh lebih baik daripada tidur kita di rumah. Kenapa? Dapat pahala, dapat keutamaan. Orang yang datang ke sini pasti bahagia. Mereka yang ke sini mendapatkan doa dari malaikat. Jangan dianggap mudah untuk mencari seorang yang namanya disebut nanti di hadapan penduduk langit. Tidak mudah. Maka hadirnya kita ke sini itu diantara satu sebab nama dia akan disebut nanti di hadapan para malaikat di langit. Nah, ini umur amalan namanya. Sisa waktu yang lain, kalau kita mengerjakan yang mubah-mubah, lalu tidak diniatkan yang baik sehingga waktunya habis tidak bernilai, itu namanya umur nominal bahasa mudahnya. Jadi bisa jadi seseorang umurnya 70 tahun, tapi umur amalan solehnya bisa jadi hanya 10 tahun. Karena dia beramal solehnya tidak lebih dari segitu. Kalau umur kita 60 tahun, berarti kita ketemu Ramadan sudah 60 kali. Itu kalau hitungan hijriyah.
Kalau hitungan Masehi sudah 61 kali. Kalau umur dia katakanlah Masehinya 60 tahun, umur Hijriahnya 62 tahun. Karena tiap 30 tahun Masehi bertambah setahun hitungan tahun Hijriah. Makanya Bapak Ibu silakan perhatikan, tahun 2000 Idul Fitrinya tanggal 8 Januari. Nanti tahun 2030 Idul Fitrinya kira-kira bulan Januari juga. Mungkin sekitar tanggal 10 dan seterusnya. Berarti nanti Ramadannya di tahun 2030 kira-kira Desember sudah Ramadan. Makanya Nabi umurnya 63 tahun, itu Hijriah. Jumlah uban Nabi waktu meninggal 16 lembar. Dalam Syama'il Muhammadiyah, aqallu min 20, kurang dari 20. Berarti umur Nabi aslinya 61 tahun Masehi. Jadi kalau umur kita 60 tahun hari ini, Nabi umurnya 61 tahun Masehi. Abu Bakar meninggal juga di usia 63 Hijriah. Berarti 61 Masehi. Umar bin Khattab meninggal juga di usia 63 Hijriah. Ali bin Abi Thalib meninggalnya di umur 63 tahun Hijriah. Yang lebih panjang cuma Utsman. Utsman berusia 96 tahun. Dan sahabat yang panjang umurnya ada, seperti Hakim Ibnu Hizam. Dia baru masuk Islam umurnya 60 tahun. Lalu dia berdoa kepada Allah Ta'ala, aslamtu, katanya, fi umri sittina sanah. Wahai Allah, saya masuk Islam di umur 60 tahun. Panjangkan umur saya, wahai Allah, minimalnya sama dengan umur kekafiran saya. Akhirnya Allah panjangkan umurnya, dan umur beliau 120 tahun. 60 tahun dalam keadaan kafir, 60 tahun dalam keadaan muslim. Anas bin Malik 120 tahun. Karena Nabi mendoakan beliau, Allahumma atwil umrah. Ya Allah, panjangkan umurnya. Wa aktsir auladahu, banyakkan anaknya. Wa aktsir malahu wa barakatahu, banyakkan hartanya dan banyakkan barokahnya. Atau kama qala sallallahu. Ya Allah, panjangkan umurnya, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya, banyakkan barokahnya. Dan Anas bin Malik umurnya 120 tahun. Dan dia punya anak 120 orang. Putranya 120. Dalam sirah Anas bin Malik, wa auladi min sulbi, anak saya dari tulang sulbi saya, mi'ah wa ishrin, 120. Jadi mi'ah wa ishrun nafar, itu anaknya Anas bin Malik. Bukan anak dari anak, bukan. Tapi anak kandung dia. Jadi bukan anak dari anak. Jadi kalau anak dari anak, cucunya. Mungkin di kita pun ada yang ratusan ya. Misalnya cucunya udah banyak, cicitnya juga ada misalnya. Tapi ini anak dari anak. Baik. Oleh karena itu, kita pun tahu dari sini bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang sahih, baina 60 ila 70 wa aqallu man ballagha dzalik, sekitar 60 sampai 70 dan sedikit yang di atas 70. Ini hadis sahih. Di Sahih Muslim disebutkan begitu. Kata Nabi, umur umatku ini antara 60 sampai 70 dan sedikit yang di atas 70. Makanya Fudail bin Iyad, dia bertanya kepada seorang laki-laki, dia mengatakan, "Kam umruka al-an?" Berapa umur Anda sekarang? Faqala hadzal rajul situna sanah. Umur saya 60 tahun. Faqala Fudail, "Idzan tasiru ila Allah mundu sittina sanah." Kalau begitu, engkau telah menempuh perjalanan menuju Allah Ta'ala sejak 60 tahun yang lalu. Warubbama saya belughu qariban. Bisa jadi engkau akan sampai di tujuan sebentar lagi. Kata dia, innalillah. Kata Fudail, tahukah Anda apa maksudnya innalillah wa inna ilaihi raji'un? Dia pun tidak tahu. Kata beliau,
Maknanya adalah seorang berasal dari Allah. Jadi kita ini Allah ciptakan bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tapi atas tujuan yang ada di antara untuk beribadah. Kemudian wa ilaihi unib, dan kepada Allah kita akan kembali. Bapak dan Ibu dan semua kita ini yang di masjid ini nanti satu saat satu-satu akan kembali kepada Allah. Katakanlah tahun 2050. Coba kita tengok di masjid ini, siapa yang tersisa dari kita yang hadir pagi ini? Mungkin saya, mungkin jenengan, mungkin siapapun. Satu-satu akan kembali kepada Allah. Minhu bada, darinya kita dimulai, wa ilaihi unib, dan kepadanya kita akan kembali. Makanya kuburan, dalam sebagian ucapan salaf, makbarah itu selalu berkata, cuman kita yang tidak faham. Jadi kuburan itu selalu mengingatkan. Karena kuburan sudah dibangun sebelum kita membangun. Kayak dalam bahasa syair, al-maqbarah tubna. Kuburan itu sudah dibangun, dan kuburan yang dimaksud bukanlah lahat. Alam kubur itu bukanlah lahat ataupun syak yang dibuat digali orang. Bukan itu. Dia adalah tempat terakhir jasad kita diletakkan, tapi alam kubur bukan itu yang dimaksud. Hanya Allah yang tahu. Tetapi kenapa kita kalau ziarah ke situ? Iya, karena kita tahu jasad seseorang diletakkan di situ. Kata makbarah, ayyuhad ahlad dunya, wahai penduduk dunia, tamatta'u fiha, silakan kalian bersenang-senang di atasnya. Idhabu yaminan wa shimala, silakan pergi ke kanan ke kiri, kemana saja. Walakin udhkurni yauman satadkhuluni, kata kuburan, ingat satu saat kalian akan masuk ke dalam perutku, maksudnya akan dikubur. Makanya Allah Ta'ala berfirman, yauma idzin tuhaditsu akhbaraha, pada hari itu bumi akan menghabarkan, dalam tafsirnya bumi akan menghabarkan semua yang pernah dilakukan seseorang di muka bumi ketika dia hidup, dan dikeluarkan semuanya di saat hari kebangkitan. Jadi perginya Bapak Ibu dari rumah ke masjid, jalan yang dilewati itu menjadi saksi bahwa dia berjalan menuju masjid Allah, itu tidak akan dilupakan. Bumi akan jadi saksi. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Maka dari itu perbanyaklah silaturahim. Perbanyaklah datang ke masjid-masjid. Datanglah juga ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, ke Aqsa. Untuk apa? Memperbanyak tempat sujud, karena bumi yang dilewati akan jadi saksi. Baqi bin Makhlad, dia belajar di zaman Imam Malik, dari Spanyol datang ke Mekah. Perjalanan yang sangat panjang. Kenapa? Ada keutamaan safar menuntut ilmu, karena bumi yang dilewati akan jadi saksi. Orang yang umroh dari Indonesia dengan yang umroh dari Yaman, kalau sama-sama ikhlas, orang Indonesia lebih besar pahalanya, karena perjalanan yang dia lakukan lebih panjang dari mereka yang dekat. Sama dengan Bapak Ibu yang ada di sini, di rumah ini kan beda-beda jaraknya. Sekiranya kita sama-sama ikhlas, maka Bapak Ibu yang rumahnya paling jauh dari masjid ini paling banyak pahalanya. Begitu juga beberapa hal yang itu adalah masyakkah. Masyakkah ini kesulitan, maka al-ajru biqadril masyakkah, pahala sesuai dengan tingkat kesulitan. Syekh Abdul Razak pernah menceritakan bahwa dia pernah melihat satu orang jadi satu masjid yang beliau temui, ada tali dari masjid ini, tali ini panjang gitu. Maka dia bertanya, katanya, ayu habl hadha, ini tali apa ini? Kata takmir masjidnya, ini tali, ini kalau dirunut terus nanti nyampe ke rumah seseorang dan dia tunanetra, dia nggak punya penuntun. Akhirnya apa? Dia gunakan tali ini untuk penunjuk jalan dari rumah dia menuju masjid. Jadi orang ini tunanetra, kalau mau sholat, megang tali ini dari rumahnya. Kenapa begitu? Karena tunanetra tetap wajib sholat berjamaah di masjid. Makanya Abdullah bin Umi Maktum, seorang yang tunanetra, dia pernah datang pada Nabi dan mengatakan, ya Rasul, apakah ada rukhsah bagi orang yang tunanetra? Kata Nabi, pertamanya diiyakan.
Setelah itu, alam tasma'un nida. Apakah engkau mendengar azan? Kata dia, iya. Kalau dengar azan, datang. Jadi, uzur untuk tidak ke masjid bukan tunanetra, tetapi hujan atau sakit atau karena ada uzur yang syar'i. Mungkin seperti peperangan hari ini dan yang lain. Jadi intinya, hadirin sekalian, kembali ke masalah yang tadi, umur itu ada dua macam. Umur nominal dan umur yang amalan. Maka dari itu dalam setiap doa pagi kita berdoa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Di antara faedah hadis ini, berarti setiap hari harus ada bertambah ilmu yang manfaat. Setiap sore juga harus ada. Setiap pagi juga kita bermohon ada rizki yang Allah berikan kepada kita yang itu thayyiban, yang baik. Dan setiap pagi ada amalan yang Allah terima sebagai amalan tambahan bekal kita menghadap Allah Ta'ala. Itu namanya amalan atau umur amalan. Makanya dalam hadis tentang masalah silaturahim, Rasulullah SAW bersabda, "Man arada an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi, falyasil rahimah." Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ingin diluaskan rezekinya, sambunglah silaturahim. Kata Syekh Sulaiman Al-Asqar, hadis ini menjelaskan 4 bagiannya, paling tidak. Pertama, bahwa rizki itu ada 2 macam. Pertama adalah rizki yang tertulis di janin, waktu kita dijanin di perut ibu kita. Ini rizki yang tertulis di situ, yang ditulis malaikat. Kemudian yang kedua, rizki yang tertulis di Lauh al-Mahfuz. Maka dari itu ketika Allah berfirman, yamhullahu ma yasha wa yuthbit, Allah menetapkan sesuatu dan menghapusnya. Yamhullahu, Allah menghapus sesuatu dan menetapkannya. Yang dihapus ini apa? Yang dihapus adalah yang dalam catatan malaikat. Jadi maksudnya begini, waktu kita dijanin ibu kita, malaikat mencatat, ayo Rabb, syakiyun am sa'id, orang ini berapa kali sengsara bahagianya, dituliskan oleh malaikat. Misalnya, kita sengsaranya dalam hidup kita ini sedihnya 250 kali. Bahagianya berapa? Bahagianya 1000 kali misalnya. Kemudian, wa kam rizqahu, berapa rizkinya? Maka Allah menetapkan, malaikat mencatat, rizki orang ini 2 miliar. Jadi orang ini tidak akan meninggal kecuali rizki dia yang 2 miliar sampai kepada dia. Kemudian termasuk juga rizki itu bukan hanya uang ya. Rizki itu termasuk makanan, termasuk anak, termasuk. Makanya di rumah sakit mungkin saya pernah cerita, ada seorang kakek-kakek, kejadian di Malaysia bukan di Indonesia ya. Dia sakit, kemudian sudah cukup parah, ditengoklah dia oleh anaknya yang perempuan dan cucunya. Gak tahu di Malaysia bisa anak-anak kecil juga masuk ke rumah sakit. Dokternya tidak ada. Ibunya masuk kamar mandi. Yang tinggal di kamar itu berarti 2. Kakeknya yang lagi sakit dan cucunya. Cucunya yang masih TK besar ya, kurang lebih ya. Dia nggak paham, dia lihat kakeknya di atas bed. Dia mungkin kasihan, dia keluarkan es krim dari tas sekolahnya. Si kakeknya yang lagi sakit ngelihat es krim, ngelihat saja, tidak ngomong, tidak apa. Cucunya mungkin menganggap kakeknya pengen es krim kayaknya. Dibukalah itu es krimnya, lalu didulangnya, disuapinya kakeknya sesendok es krim. Kakeknya senyum dan ditelan. Melihat begitu dia ambil lagi sendok kedua. Ini es dingin. Es krimnya dingin. Disuapin lagi, si kakeknya ini juga tersenyum. Setelah tersenyum, dia diam saja. Cucunya tidak ngerti bahwa kakeknya baru saja meninggal. Ibunya keluar dari kamar mandi, dia kaget karena ya alat-alat yang itunya udah datar semua. Akhirnya apa? Dia telepon dokter. Kata dokternya, iya ini baru saja meninggal. Ini kasus biasa,
maksud saya di sini saya ingin menggarisbawahi rizki si kakek ini termasuk 2 sendok es krim yang dia baru telan, itu rizki terakhir dia. Tidak akan dia meninggal kecuali rizki terakhir ditunaikan. Dan rizki dia yang terakhir adalah 2 sendok es krim. Jadi kalau kita hari ini minum atau makan dan yang lain, setiap orang ada ketetapan berapa jumlah cabai yang akan dia makan sampai dia meninggal. Sampai cabai terakhir yang akan dia makan, itulah cabai yang terakhir. Sebelum itu tidak akan pernah meninggal. Kalau hari ini kita makan nasi, akan ada butiran nasi yang terakhir yang kita suap, yang menjadi rizki yang terakhir. Sebagaimana pagi ini, masih ada pagi-pagi yang lain, tapi kita nggak tahu berapa pagi lagi yang akan kita dapat, termasuk berkedip. Makanya ada hadis yang sahih, faghmidu ainaihi idza mat. Kata Nabi, tutuplah kedua mata orang yang meninggal kalau dia sudah meninggal. Jadi kita disunahkan menutup kedua mata orang yang wafat. Yang masih terbuka, tutup. Nabi menutup kedua mata Utsman bin Maz'un di perang Uhud karena masih melek gitu, tutup. Dan disunahkan kita menutupnya. Dan itu adalah kedipan terakhir bagi seseorang yang meninggal. Dia tidak bisa berkedip lagi sehingga harus ditutup oleh orang yang hidup kedua matanya. Jadi kata Syekh Utsaimin, berkedip itu tidak ada doanya. Dan dia amalan yang tidak ada doanya. Berkedip tidak. Kalau Bapak Ibu cari doa berkedip, tidak ada. Dia dapat pahala kalau kedipannya dipakai dalam ketaatan. Seperti kita ngaji pagi ini, tiap kedipan berpahala. Tapi kedipan ini menjadi dosa kalau dia hadir di tempat-tempat maksiat. Tiap kedipannya dia berdosa. Cuma dalam akidah Ahlussunnah, setiap kedipan mengurangi kedipan. Maksudnya apa? Setiap kita berkedip mengurangi jatah kedipan kita. Karena dalam hidup kita sudah ditetapkan berapa jumlah kedipan sampai kita akan meninggal. Jadi kalau tiap hari kita berkedip 1000 kali, ada ya mungkin ya? Ada nggak 1000 kali ya? Nah itu Pak, semakin sering berkedip, makin sering mengurangi jatah kedipan. Jadi kesimpulannya gimana? Jangan sering berkedip, enggak juga ya kan. Walaupun bertahan tidak berkedip, tetap dia berjalan. Sama dengan begini, kita mau tidur. Bapak Ibu kalau kita tidur, kita sedang berjalan. Kok bisa? Iya. Semua orang di dunia tidak ada yang diam. Kita sekarang duduk, kita lagi berjalan. Berjalan menuju kematian. Kok bisa? Iya. Setiap kita tidak ada yang berhenti, kita sedang berjalan. Makanya dalam hadis ucapan Nabi kepada Salman, "Zadikum ya Salman fid dunya kazadir raqib." Wahai Salman, jadilah engkau di dunia seperti seorang pengembara yang dia seperti orang lewat jalan. Au abiru sabilin. Kalimat abiru sabilin itu orang yang nyebrang, begitu gampangnya. Apakah ada orang yang ingin berlama-lama di tengah jalan? Enggak. Semua orang yang nyebrang mesti dia ingin sampai di tujuan. Atau seperti orang yang bernaung di bawah pohon. Gampangnya kalau kita naik mobil di rest area, mau jalan ke Jakarta ke rest area, tidak ada orang yang berniat tinggal di rest area. Atau tadi au abiru sabilin, orang yang nyebrang di tengah-tengahnya jalan, bagaimana dia sampai ke ujung? Itulah hidup di dunia. Kata Ibnu Abbas, umur kita ini kalau 60, hitung-hitungannya mudahnya gini. Kalau 60 dikurangi masa balik berapa? 15 tahun. Berarti umur amalannya berapa tahun? 60 dikurang 15. 45. Dikurangi tidur. Bapak Ibu kalau tidur sehari berapa jam? Kata Pak Dokter 8 jam, ya kan? Berarti satu hari itu sepertiga hari, betul tidak? Tidur kita dalam satu hari sepertiga hari. Berarti kalau umurnya 60, kan tidurnya dari mulai kecil kan? Berarti umur kita aslinya untuk tidur itu kalau umur 60 sepertiga dari umur kita. Berarti waktu tidur kita 20 tahun. Kalau tadi sisanya 45 dikurangi 20
berarti umur amalan kita cuma 25 tahun. Ini kata Ibnu Abbas. Tidakkah saya dan jenengan dan semua kita berusaha sabar 25 tahun mentaati Allah untuk mengganti kehidupan kita di akhirat yang tidak ada ujungnya? Ya tidak. Sayang sekali banyak orang hanya 25 tahun masih juga mengerjakan yang haram. Ditunggu kata Nabi sampai 60 tahun. A'dhara ummati hatta balagha 60 sana. Ditunggu sadarnya itu sampai 60 tahun. Belum juga sadar. Kalau sudah seperti itu maka berlepas dirilah. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, inna ahlal Madinah idza balagha arba'ina sanatan min umurihim yashtagiluna fil ibadat. Orang-orang di Madinah kalau sudah 40 tahun mereka sibuk beribadah kepada Allah. Itu di Madinah. Maksudnya apa? Kalau sudah umur 40 tahun mestinya kita sudah sadar. Karena 40 tahun itu umur yang sudah dipanjangkan umurnya. Maka dari itu kata Nabi SAW tentang masalah 40, ketika dijelaskan tentang umur Nabi 40 itu diangkat jadi Nabi, dijelaskan para ulama di anna fi arba'in, dalam 40 tahun itu katanya balagha rusyd. Jadi kesadaran itu memuncak. Kemudian orang kalau sudah 40 tahun dia akan lebih dewasa, berpikirnya panjang. Maka dari itu sebagian ulama salaf memberikan penjelasan, usahakan kalau jadi pemimpin di atas 40, dan itu sahih. Dan Nabi SAW diangkat jadi Rasul juga 40 tahun. Akan diangkat jadi Nabi pertamanya 40 tahun. Nah, hanya saja hadirin sekalian, kenapa a'dhara ummati, umatku diberikan uzur sampai 60 tahun, Allah masih menunggu. Barangkali di usia 40 belum sadar, di usia 41 belum sadar, masih ditunggu sampai umur 60 tahun. Kalaulah seseorang di usia 40 masih belum juga sadar, itu mirip dengan orang di bulan Ramadan ada semangat, maka di bulan yang lain lebih tidak semangat lagi. Kalau umur 40 masih rajin maksiat, sampai umur 60 tahun masih dia minum khamar, susah diharapkan dia menjadi baik. Sedikit atau kecil kemungkinan dia bertaubat, kecuali Allah takdirkan. Seperti Hakim Ibnu Hizam, umur 60 baru sadar. Ada juga sahabat yang lain, termasuk Abdullah bin Haram, sudah tua. Tapi begitulah hidayah. Alhamdulillah kita di usia yang sekarang, jangan bilang saya nganggur, tidak ada kegiatan. Setiap kita tidak ada yang nganggur. Karena hidup kita ibadah. Apapun yang kita kerjakan kalau itu manfaat, dia masuk bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya terlupakan bahwasanya rizki itu ada 3 macam ya. Jadi rizki akan Allah Ta'ala berikan kepada kita, diluaskan rizkinya. Maknanya adalah kalau kita silaturahim, rizkinya akan ditambah. Atau yang kedua maknanya, diberikan keberkahan dalam rizkinya. Kalau kita silaturahim, umur kita ditambah, sahih, nambah nominalnya betul. Maksudnya, yang dalam catatan malaikat yang dijanin, umur seseorang misalnya 40 tahun. Karena dia silaturahim, jadilah umur dia 100 tahun. Seperti bertambahnya umur Nabi Daud bertambah 40 tahun. Oleh karena itu hadirin sekalian dimuliakan Allah, kita tidak tahu berapa catatan umur dan rizki kita waktu dijanin. Maka sambunglah silaturahim. Siapa tahu dengan itu akan menambah, termasuk tambahan nominalnya, juga termasuk tambahan keberkahan. Ada teman saya yang sudah wafat, beliau udah 10 tahun lebih, tapi tausiah atau ceramahnya dipakai orang, didengar. Tapi ada seorang yang minta nomor teleponnya. Ya Ustaz, saya minta telepon dia. Saya bilang nomor beliau sudah saya hapus. Itu yang ceramah kemarin. Iya, nomor beliau sudah saya hapus. Kata dia, tolonglah Ustaz, saya mau nanya sesuatu sama beliau. Dia bilang, sudah nggak bisa ditanya Pak. Beliau itu sudah rahimahullah. Rupanya Bapak ini nggak paham. Tadi nggak apa-apa Ustaz, rahimahullah juga. Penting saya dapat nomor teleponnya. Bilang Pak, beliau sudah meninggal
Ya, sudah lama, udah 13 tahun yang lalu. Kan kemarin masih memberikan tausiah. Itu rekamannya. Saya setelkan dan orangnya sudah wafat. Jadi orang menganggap itu mungkin masih ada. Itulah maksudnya amal jariyah, orang yang sudah wafat amalannya masih terus. Seperti Utsman bin Affan, dia punya kebun kurma di Madinah dan hasil kebunnya itu kurmanya dimakan orang-orang di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di Masjid Kuba dan banyak lagi masjid yang lain. Maka seolah-olah Utsman masih hidup karena amalannya berjalan. Sekarang ada beberapa hotel yang itu wakafnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di Madinah. Jadi termasuk man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, atau man sanna sunatan hasanah, siapa yang memulai satu kebaikan diikuti yang lain, maka dia mendapatkan pahala wal ujur man tabi'a, dan pahala yang mengikuti dia, ma yang min dzalika syai', tidak berkurang sedikit pun. Ini juga sama. Jadi intinya hadirin sekalian menggunakan Allah, saya ingin memberikan gambaran. Usahakan harta kita pun barokah. Dan rezeki itu ada 3. Pertama adalah rezeki yang jali, yang nampak, yang hari ini kita punya. Ada rumah, ada kendaraan, ada anak, ada istri, ada yang lain. Tapi yang jali ini nanti kalau kita wafat akan ditinggal. Yang kedua adalah rezeki yang khafi, yang tersembunyi. Bentuknya seperti sehat, kesempatan. Hari ini bukan yang kemarin. Kita pagi ini duduk di sini, tak akan terulang dalam sejarah hidup kita selama-lamanya. Yang kemarin bukan hari ini. Yang hari ini bukanlah yang besok. Dan setiap maghrib, semua catatan ditutup bukunya. Tak akan pernah dibuka kecuali nanti dihisab. Jadi yang maghrib kemarin, udah ditutup. Amalan satu hari itu nggak akan dibuka lagi. Makanya antara ulama khilaf, kalau kita berdosa, taubat, apakah catatannya masih ada, ataukah langsung dihapus? Terjadi khilaf. Yang jelek-jelek ini. Kemudian rezeki yang ketiga adalah rezeki yang diberikan kelak di sorga, dan itu rezeki yang tak akan pernah tertukar. Sebagaimana halnya kata Ibnu Qayyim, semua yang menjadikan bahagia di akhirat, atau semua kebahagiaan, kesenangan di dunia yang mendukung kesenangan di akhirat itu diperintahkan. Oleh karena itu semua yang bahagia di dunia yang mendukung kebahagiaan di akhirat pasti diperintahkan. Seperti orang nikah adalah kebahagiaan. Dia mendukung kebahagiaan di akhirat, maka diperintahkan. Pengajian seperti ini adalah kebahagiaan. Bapak dan Ibu kalau datang ke pengajian pasti bahagia. Karena dalam hadisnya tadi, nazalat alaihimu sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Rahmah adalah buhul kebahagiaan. Semua bahagia diikat, ikatan paling atasnya adalah rahmat. Makanya orang-orang yang di surga itu adalah orang-orang yang bahagia di dunianya. Makanya kata Imam Ahmad, man la yadkhul jannatad dunya lam yadkhul jannatal akhir. Siapa yang tidak pernah masuk surga di dunia, tidak akan pernah dia masuk surga di akhirat. Surga dunia adalah ketenangan jiwa, majelis-majelis ilmu, masjid-masjid Allah. Ketaatan adalah kebahagiaan. Maka Bapak sekalian, saya berharap mudah-mudahan sisa usia kita manfaatkan sebaik mungkin, dan saya mengharapkan kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan dipanjangkan umur kita semua, diberikan keberkahan, ditambahkan juga kebaikan-kebaikan di akhir hayat. Dan sebagai penutup, ada beberapa amalan sepanjang di sisa umur kita yang mudah untuk kita kerjakan. Kita Utsaimin, kalau umur kita sudah tua, satu, perbanyaklah atau lakukan ibadah wajib. Ibadah wajib jangan ditinggal. Salat 5 waktu. Kalau bapak dan ibu susah ke masjid, di rumah. Kalau jalan susah dan yang lain. Tapi selama bisa, seperti Syekh Utsaimin, umur 96 tahun, dia ke masjid. Jarak dari rumah ke masjid 1 kilo. Jalan pelan-pelan. Kemudian, ini muasirin ya, ulama-ulama muasirin. Bukan zaman sahabat dahulu. Dan saya lihat, kayak jamaah haji kemarin, umurnya 100 tahun. Itu Masya Allah, masih jalannya normal. Ya. Orang Indonesia yang kemarin paling sepuh, orang Madura. Umurnya 119 tahun. Laki-laki, beliau petani.
Sederhana orangnya, walaupun pakai kursi roda, tapi itu kadang-kadang aja dia jalan kaki kalau capek banget kursi roda. Ada lagi dari Aljazair sepertinya itu juga sama udah sepuh. Bahkan ada laki dan perempuan, suami istri. Dia berjalan dan Masya Allah jalan yang jauh masih kuat. Umurnya sudah sekitar tis'inat, 90-an atau kurang-kurang dikit lah. Dan itu menunjukkan kalau di masa mudanya dia taat, insya Allah Allah akan menjaga badannya di masa tua. Kalau kita sakit, jangan suudzon, sesungguhnya itu musibah, ujian, dan itu menambah pahala dan mengurangi dosa. Yang kedua, selain amalan wajib, usahakan setiap kita berusaha untuk memperbanyak doa dan zikir. Dan doa dan zikir tidak perlu biaya, tidak perlu persiapan, dan itu insya Allah yang terbaik. Yang ketiga, saya berharap ya usahakan setiap kita di masa atau di saat usia kita sudah sepuh, jangan lakukan hal-hal yang dilarang. Makanya kata Nabi, syaikhun zanin ma'ailati jarihi. Ada orang tua yang berzina dengan istri tetangga, nggak akan diajak bicara Allah di hari kiamat. Wala yuzakihim, tak akan disucikan. Dia sudah sepuh. Kata Syekh Utsman Khumais, maksudnya tua di sini bukan tua renta, bukan. Tapi rambutnya sudah bercampur antara putih dan hitam. Kalau begitu modelnya bisa jadi umur 50 juga iya, ya kan? Karena uban ini adalah ciri bahwa dia sudah tua. Makanya malaikat pencabut nyawa, malakul maut datang pada Nabi Daud. Apa kata malakul maut? Ya Daud, sa'aqbid ruhak. Saya akan cabut nyawamu. Kata Nabi Daud, limadha katanya? Idza arada an taqbid ruhi akhbirni. Tolonglah malaikat, kalau kamu mau nyabut nyawa saya, kasih tahu dulu. Gitu, kata Nabi Daud. Karena para nabi boleh nawar kapan mau meninggal, dan kayak Nabi Musa didatangi malakul maut, ditempelin malakul maut sampai lepas kedua matanya. Hadis ini sahih. Akhirnya kata malakul maut, "Taib ya Daud, sa'ursil ilaika rasula." Saya akan utus kepada engkau utusan sebelum saya cabut nyawa engkau. Setelah lama datang lagi malakul maut. Kata Nabi Daud, "Alam aqul lak, bukankah saya sudah kasih tahu kamu?" Katanya, "Kalau ingin nyabut nyawa saya, kasih tahu dulu." Kata malakul maut, "Qad fa'altu ya Daud." Saya sudah lakukan wahai Daud. Apa utusan engkau? Yang tiga itu. Pertama, uban di kepala. Jadi kalau sudah ada uban di kepala, itu sudah diberitahu oleh malakul maut supaya siap-siap. Saya bukan nakut-nakuti yang ada ubannya, Pak. Jadi maksudnya agar bersiap-siap karena sudah ada ubannya. Nabi Daud pun sudah dikasih uban dan suruh siap-siap. Itu utusan saya pertama. Yang kedua, waqad da'ufa jasaduk. Badanmu sudah semakin lemah, disuruh siap-siap. Dan yang ketiga, kalau kulit sudah keriput. Jika itu ada pada kita, maka bersiap-siaplah. Bukan berarti yang rambutnya masih hitam. Kalau gitu saya masih jauh ya Pak. Enggak jauh juga. Ya, tidak jauh juga. Banyak anak-anak yang meninggal, banyak. Intinya itu kabar dari Nabi SAW. Dan insya Allah semua kita kalau di sorga, nggak ada yang tua, nggak ada yang muda, semuanya jadi muda. Maksudnya nggak ada yang tua, nggak ada yang kecil, semua jadi muda. Dan semoga kita semua diberikan rahmat oleh Allah. Saya kira itu yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ada tanya jawab? Atau tidak ada? Mungkin ada yang... Kalau ada yang mau ditanyakan, saya silakan. Kalau tidak ada, jangan dipaksakan. Baik, kita akhiri kalau tidak ada. Sallallahu ya. Berkaitan dengan perang di Palestina. Ya. Sebenarnya sikap kita itu bagaimana? Ya, agak panjang, tapi secara umum, pertama, Ardul Palestina adalah Ardul Muslim. Dia adalah negeri kaum muslimin. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ayat ini sebagai dalil bahwa tanah Aqsa itu tanahnya kaum muslimin. Bahkan Masjidil Aqsa sudah ada sejak Nabi ketika Isra dan Mi'raj. Bahkan jauh sebelum itu. Yang kedua, ikhwas sekalian, wa barakna haulahu, tanah sekitar Aqsa ini diberkahi, dikasih rahmat. Termasuk Gaza yang sekarang. Yang ketiga, bahwa
Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, dan nabi-nabi setelahnya, Nabi Musa, bukanlah mereka Yahudi. Mereka itu adalah millah Ibrahim. Bagaimana dibilang Yahudi? Bagaimana Nabi Isa bukan Nasrani? Nabi Isa adalah millah Ibrahim, sama Islam. Jadi kapan mulai berubahnya? Iya, ketika Nabi Yusuf datang ke Mesir, kita tahu kan, bersama Nabi Yakub dan 12 anaknya, jadilah disebut Bani Israel dari 12 putra Nabi Yakub. Di Mesir ini ada bangsa Kipti. Makanya terus berlangsung sampai zamannya Nabi Musa alaihissalam, yang ada Musa dari keturunan Bani Israel, sementara Fir'aun dari bangsa Kipti. Sampai akhirnya berlalulah masa, berjalanlah waktu, sampai kemudian berubahlah yang seharusnya akidahnya, manhajnya lurus, berubah. Karena mereka muharram, mereka membunuh para nabi-nabi Allah. Nabi Yahya, Zakaria dibunuh dan seterusnya. Sehingga apa yang terjadi? Bani Israel, penyelewengan mereka luar biasa. Sampai ketika kita tahu kan, mereka tertahan ya di satu daerah selama puluhan tahun, tidak bisa keluar. Zaman Nabi Musa alaihissalam. Oleh karenanya kemudian berubah sampai akhirnya sampai hari ini, di mana mereka adalah bangsa yang seperti itu modelnya. Dan dalam Quran disebutkan cukup banyak tentang Yahudi wa Nasrani, dan bahkan dalam hadis Nabi juga iya, ya kan? Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu aw yuhawwidanihi aw yunassirani aw yujsani. Dan beberapa riwayat yang lain, intinya kewajiban kita pertama berusaha mendoakan setiap saat. Kalau ini wajib. Yang kedua, kalau bisa kita membantu, bantulah sebisanya. Karena al-muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara bagi yang lain. Saya biasa ada satu orang dari Gaza yang telepon. Tapi istrinya kalau saya tidak online, berarti saya sudah meninggal kemungkinan. Hari-hari ini enggak lagi. Alumni Universitas Gaza, dan ada beberapa teman kita yang di sana, termasuk yang kemarin kita dan teman-teman beli ambulan di rumah sakit yang di Palestina, rumah sakit Indonesia itu. Tapi intinya ya sekalian, membunuh diharamkan. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang membunuh satu jiwa seorang muslim, maka balasannya jahannam. Man qatala, ya, siapa yang membunuh satu muslim, faka'annama qatala jami'an, seolah membunuh semua orang. Apalagi dibunuh anak-anak, orang tua dan yang lain. Ala kulli hal, ini juga sebagai satu dalil nikmat aman itu luar biasa. Dan alhamdulillah kita termasuk mendapatkannya. Tapi paling tidak tadi, bahkan saya sudah berdoa kemarin untuk orang-orang yang ada di Gaza, dan itu doa kunut dibolehkan. Allahumma ansur ikhwanal mustada'afina fi Gaza, atau juga di beberapa daerah lain. Jadi paling tidak itu ikhwas sekalian, dan nampaknya sulit apa yang kita lakukan ya, kecuali kita berdoa. Dan mungkin juga bisa bantuan lewat pemerintah juga dibuka ya, untuk mereka. Wallahu ta'ala al-misab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.